Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Sapaan Kasih GKI Mojosari. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk perenungan Sabda Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau adalah terang kehidupan. Kami rindu menghampiri terang itu dan bahkan hidup di dalam terang itu. Oleh sebab itu kami bersehati untuk menyambut sabda-Mu. Ubahlah dan sucikanlah hati kami, supaya kami siap serta layak menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 hingga ke-21a. Demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Sang ayah ini senang sekali mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya. Sehingga di suatu waktu, dia kemudian mengutus anak-anaknya ini pergi ke suatu tempat yang jauh. Mereka diminta untuk mengamati satu pohon langka yang ada di sana. Tapi anak-anak ini, saudara-saudara, pergi di waktu yang berbeda. Si sulung diutus ayahnya pergi saat musim dingin. Anaknya yang kedua saat musim semi. Lalu anaknya yang ketiga pada saat musim panas. Dan anaknya yang keempat pergi saat musim gugur. Singkat cerita, setahun telah berlalu. Anak-anak ini kembali kepada ayahnya untuk melaporkan pengamatan mereka, saudara. Anak sulung melaporkan betapa buruknya pohon itu. Ranting-rantingnya kering, daunnya rontok, apalagi buahnya tentu tidak ada. Anak kedua kemudian menyanggahnya. Dia melaporkan bahwa pohon itu tertutup daun hijau dan kelihatannya tampak menjanjikan. Anak yang ketiga segera meralat perkataan kakak-kakaknya itu. Dia mengatakan bahwa pohon itu sangat segar kok. Bunganya harum, daunnya hijau merona, sangat elok untuk dipandang. Tetapi anaknya yang bungsu mengatakan, "Oh tidak, yang saya lihat buahnya itu begitu lebat. Banyak yang sudah masak dan bahkan buahnya itu banyak yang berjatuhan ke tanah." Sang ayah yang mendengarkan mereka mengangguk dan mengatakan bahwa semua anak ini benar adanya. Tidak ada yang salah, karena masing-masing dari anak ini melaporkan dan melihat hanya dari satu musim dari keseluruhan hidup dari sang pohon. Sang ayah kemudian berkata, "Jangan pernah menghakimi sebatang pohon hanya dari satu musimnya. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari satu waktu tertentu. Sebab apa dan bagaimana dia dapat kita lihat ketika dia sudah menjalani seluruh kehidupannya." Ayah ini kemudian menutup nasihatnya demikian. "Jika engkau menyerah terhadap musim dingin, kamu akan kehilangan janji yang diberikan oleh musim semi, kecantikan yang ditampilkan oleh musim panas, dan buah-buah yang dihasilkan oleh musim gugur. Jangan pernah menilai kehidupan hanya dari musim yang berat atau sukar saja, karena engkau akan kehilangan sukacita yang disediakan oleh musim-musim yang nantinya akan datang." Saudaraku, kehilangan tentu membawa duka dan kesedihan. Kehilangan uang, kehilangan barang, kehilangan kesempatan, apalagi kehilangan orang yang terkasih. Seperti yang terjadi pada diri Naomi, saudara. Seorang perempuan Bethlehem yang mengalami musibah dalam hidupnya di negeri Moab, tempat yang menjadi
tanah perantauannya. Naomi berada di satu musim yang sungguh berat, saudara, di mana dia harus menjauh dari negerinya supaya dia tidak menderita kelaparan. Musim yang begitu berat karena dia pun juga harus kehilangan suami dan anak-anaknya. Karena itu ia mengambil kesimpulan tentang kehidupannya dengan perasaan yang pahit. Ketika dia pulang ke kampung halamannya, dia sampai meminta setiap orang yang memanggil atau untuk memanggil dirinya dengan nama yang bahkan bukan namanya sendiri, yaitu Mara, yang artinya pahit. Kepahitan itu juga nampak di dalam perkataannya di ayat yang ke-21 tadi, saudara-saudara. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Siapapun kita tentu dapat tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti Naomi. Ketika kita berada dalam masa sukar, menderita sakit, penyakit, kerugian yang besar di dalam usaha kita, gagal lulus ujian misalnya, atau keguguran janin kita kehilangan sahabat atau saudara kita bahkan. Semuanya telah berakhir, begitu barangkali perkataan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kehidupan Naomi pada waktu itu benar-benar berakhir karena satu musim itu, saudara? Jawaban kitab Rut adalah tidak. Naomi salah besar. Penilaiannya ini terlalu cepat, terlalu emosional. Tuhan tidak membiarkan tangannya kosong. Ketika ia pulang ke kampung halamannya, di tangan kanannya dia menggandeng tangan Rut, seorang perempuan asing yang berhati mulia. Rut ini adalah salah seorang menantu dari anaknya yang rela meninggalkan semua itu demi mengikuti sang ibu mertua. Perempuan yang di akhir kitab Rut ini dipuji oleh banyak orang sebagai seorang menantu yang baik. Bahkan seorang yang lebih baik dari ketujuh anak-anaknya. Tuhan tidak membiarkan Naomi pulang dengan tangan kosong. Bahkan di dalam musim-musim selanjutnya, melalui kehadiran Rut, saudara, kehidupan Naomi ini berubah dan semakin berbuah lebat. Di dalam kisah yang selanjutnya, dia juga diberkati oleh Tuhan dengan hadirnya seorang cucu, anak yang lahir dari rahim Rut, dan juga Boas, yang pada waktu itu berkenan untuk meminang Rut. Boas sendiri, saudara, adalah seorang laki-laki yang kaya dan baik hatinya. Dan ternyata dari sini Tuhan menjamin kehidupan Naomi hari demi hari melalui orang-orang yang begitu mengasihinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagaimana yang juga diingatkan oleh sang ayah di dalam kisah keempat anak itu tadi, saudara, janganlah kita mudah tenggelam di dalam kepahitan emosional karena pahitnya satu musim kehidupan. Keluhan dan kepahitan itu hanya akan membuat hidup kita semakin berat. Tidak begitu mudah, saudara. Teguhkanlah hati, besarkanlah hati, supaya kita dapat menemukan pengharapan itu. Pengharapan akan keindahan bunga kehidupan dan lebatnya buah kehidupan yang bisa kita petik nantinya. Andai kata kehidupan itu adalah sebuah diari, mari kita terus menulis, saudara. Janganlah berhenti hanya pada satu halaman saja, tetapi tulislah babak-babak selanjutnya itu. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah. Namun ia menjanjikan bahwa kita akan tiba di suatu tujuan yang tak ternilai harganya. Tujuan yang begitu mulia, yang layak untuk terus kita perjuangkan. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami memohon gandenglah tangan kami senantiasa, supaya dengan demikian kami tidak hanya menjalani dan melihat hanya dari satu musim kehidupan,
melainkan keseluruhan musim kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami, bila kami hidup di dalam keteguhan dan ketegaran batin, kami tidak akan berjalan dengan tangan kosong. Sebab berkat kekuatan-Mu selalu tersedia bagi kami. Amin. Tuhan memberkati kita.